Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lois Rahman Ilahi dengan NPM 2013-2010-18, Prodi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang patologi sistem kardiovaskular dengan mata kuliah Biomedik 2, dosen pengampu Haifa Wahyu Escape. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan materi tentang patologi sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular memiliki fungsi mengalirkan darah ke seluruh tubuh saat ada gangguan maupun penyumbatan di kedua bagian tersebut. Sirkulasi darah di tubuh dapat terganggu dan bisa menyebabkan timbulnya berbagai penyakit kardiovaskular. Sistem kardiovaskular merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Struktur jantung. Jantung merupakan bagian penting dari sistem kardiovaskular yang berfungsi sebagai pompa, mempunyai peran penting dalam kehidupan dan sebagai salah satu indikator kehidupan. Dinding dan ruang jantung. Dinding jantung tersebut oleh 3 lapisan, yaitu lapisan bagian luar yang disebut epikardium, lapisan bagian tengah yang disebut miokardium, dan lapisan bagian dalam yang disebut dengan epikardium. Pembuluh darah dan interval jantung. Di dalam menjalani fungsinya, otot jantung membutuhkan aliran darah yang menyuplai kebutuhan oksigen dan nutrisi serta zat-zat lain yang dibutuhkan untuk kehidupan otot jantung. Pembuluh darah yang berperan pada jantung adalah arteri koronaria dan vena koronaria. Aliran darah dari dan ke otot miokardium sebagai suatu berasal dari arteri dan vena ini. Sistem konduksi jantung merupakan sistem yang mengkoordinasikan siklus di dalam jantung dengan mengkoordinasikan kontraksi dari keempat ruang yang ada di jantung. Tugas utama jantung adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Di dalam jantung terdapat berbagai aktivitas yang terhubung dengan peredaran darah. Hal ini disebut dengan siklus jantung. Gerakan jantung merupakan akibat dari kontraksi arterium dan ventricle. Gerakan jantung ini terdiri dari 2 jenis, yaitu sistole dan diastole. Pembuluh darah. Lapisan dinding pembuluh darah kecuali kapiler mempunyai 3 lapisan, yaitu tunica intima merupakan lapisan pembuluh darah bagian dalam, tunica media merupakan lapisan pembuluh darah bagian tengah, tunica adventitia merupakan lapisan pembuluh darah bagian luar. Siklus darah. Jantung merupakan organ utama sirkulasi darah. Terdapat 2 macam sirkulasi yang terjadi, yaitu sirkulasi sistematik dan sirkulasi pulmonal. Sirkulasi sistematik dimulai dari aliran darah dari vertikal kiri maupun arteri, arterio dan kapiler, kembali ke arterium kanan melalui vena. Sirkulasi pulmonal dimulai dari aliran darah dari ventrikel kanan masuk ke dalam paru-paru. Selanjutnya dari paru-paru masuk ke arterium kiri. Berikut adalah penyakit kardiovaskular yang perlu Anda waspadai. 1. Aritmia. Aritmia adalah kondisi ketika jantung memiliki detak atau ritme yang tidak normal, seperti terlalu cepat, lambat, atau tidak teratur. Penyakit jantung koroner (PJK). Penyakit jantung koroner adalah penyumbatan atau penyempitan di pembuluh darah arteri koroner yang disebabkan oleh penumpukan plak. Yang ketiga, kardiomiopati.
Kardiomiopati adalah gangguan pada otot jantung. Stroke. Stroke adalah penyakit yang terjadi ketika pasokan darah menuju otak terganggu akibat tersumbat atau pecahnya pembuluh darah. Deviant thrombosis atau trombosis vena dalam adalah kondisi adanya gumpalan darah di pembuluh darah vena. Penyakit arteri primer, peripheral arterial disease atau penyakit arteri primer adalah kondisi ketika aliran darah menuju kaki tersumbat akibat penumpukan plak di pembuluh darah arteri. Cara menjaga kesehatan sistem kardiovaskular. Berikut ini adalah kesehatan yang diterapkan untuk menjaga kesehatan sistem kardiovaskular. Berhenti merokok, batasi makanan berlemak, olahraga secara rutin, konsumsi banyak serat. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya tentang